Hebatnya lagi adalah beliau juga membangun bisnis ini. Proud to be a doctor, happy as a networker. Itulah jargon beliau. Beliau bangga menjadi seorang dokter karena bisa berbagi dengan banyak orang. Dan beliau sangat senang, sangat menikmati sebagai seorang network marketer karena lebih lagi menjadi manusia yang mulia sesuai dengan namanya beliau. Untuk itu Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita semua bangkit berdiri. Kita rendahkan hati kita tekan ego kita, semuanya kita berdiri. Kita berikan aplaus yang meriah, kita sambut pembicara kita malam hari ini, Bapak Dr. Harvey. Kepada manajemen Pak Niko dan Pak Ernest yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bicara di depan. Ya, mungkin saya sekarang di depan ini saya ingin sharing dengan teman-teman di Surabaya apa yang saya bisa sharingkan mengenai stem cell. Ya, dari tadi saya ngelihat Dokter Ligi ketawa-ketawa. Oke dok, mudah-mudahan saya bisa sharing tentang stem cell, ya juga apa yang saya juga banyak belajar dari Dokter Wiki, ya. Oke. Dari tadi saya di situ duduk di tempat Pak Niko. Dari tadi saya lihat kok samurainya ada di sebelah di situ ya. Maksudnya apa ya Dokter Wiki? Oke. Ya jadi saya bergabung di AFC sebetulnya dari 2019. Ya. Jadi saya tidak ada latar belakang network, tapi dari awal saya percaya dengan produk AFC bahwa saya dulu pernah product manager di salah satu perusahaan farmasi di Indonesia, saya tidak perlu menyebutkan, dan tadi Pak Ernest memperlihatkan bagaimana pabrik AFC sedemikian luar biasa ya. Jadi GMP itu betul-betul satu standar yang luar biasa, dan saya rasa di kita di sini masih belum bisa. Bahkan saya punya satu downline, salah satu pemilik perusahaan farmasi di Indonesia. Saya katakan beliau bahwa ini standarnya GMP. Mereka langsung mengatakan wah ini luar biasa, dan tidak ada yang bisa menyamakan untuk kalau di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Malam ini saya akan coba share mengenai stem cell. Mudah-mudahan dengan bahasa yang sehari-hari saya bisa memberikan satu gambaran apa sih sebenarnya stem cell seperti itu. Ya, oke, slide. Saya boleh turun ke bawah nggak? Boleh ya? Soalnya ini kayaknya dekat banget. Ya, nggak ngelihatnya kurang enak gitu. Ya, oke. Ya, slide. Nah, jadi kalau kita tahu stem cell terapi ya, stem cell terapi itu sekarang sudah banyak sekali di dunia kedokteran mengatakan bahwa stem cell terapi adalah the next future, ya. Bahwa bagaimana stem cell terapi ini membuat dunia kedokteran heboh, ya. Artinya heboh apa? Bahwa stem cell terapi ini adalah banyak sekali penyakit yang bisa dibantu dengan ini, ya. Oke, slide. Nah, apa sebetulnya stem cell? Ya, jadi kalau di sini dikatakan stem cell itu sebenarnya adalah pabrik, dikatakan adalah sebagai sel induk, ya. Atau kalau bahasa Indonesia biasanya mengatakan sel puncak, ya. Bahwa di mana stem cell ini adalah membuat tubuh kita tuh banyak sel, ya. Jadi dia dari sel jantung, dari sel kulit dan lain sebagainya, ya. Itu dibentuk dari awalnya adalah dari stem cell, ya. Jadi ada embrionik juga, ada juga yang dewasa, ya. Nah, ini akhirnya dimanfaatkan oleh dunia kedokteran bahwa sebetulnya ini merupakan satu next generation yang tadi saya katakan, ya. Dan untuk apa aja nanti saya jelaskan di sini, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa dia bisa menciptakan jaringan, organ, sel baru, ya. Nah, stem cell sendiri memungkinkan orang untuk bisa sembuh dari penyakitnya, ya. Bagaimana caranya?
Nanti saya lihatkan videonya ya. Oke, slide. Nah, banyak sekali jurnal, artikel mengenai stem cell ya. Dan di sini juga banyak mengenai anti aging atau supaya kita nggak cepat tua ya. Jadi kulitnya makin seperti kenyal, seperti bayi gitu ya. Mau nggak di sini? Mau ya? Betul, mau nih. Ya. Nah, jadi banyak sekali dari artikel, jurnal kedokteran itu yang mengarah ke semua stem cell. Ya, jadi kembali stem cell merupakan the next generation atau the next step bagaimana pengobatan itu dilakukan. Ya, oke, slide. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa sel kita terdiri dari triliunan, banyak sekali sel kita. Jadi di dalam tubuh kita tuh betul-betul selnya luar biasa banyak. Ya, nah. Tapi ingat, sel itu bukannya hidup terus, ya. Sel itu harus beregenerasi. Sel itu akan ada yang mati, ya. Jadi bagaimana sel ini sesuai dengan usianya, usia biologis, ya, dengan usia selnya, dan seperti otak, dia bisa kehilangan 190.000 sel dalam satu hari, ya. Lalu darah 2 juta sel dalam 1 detik, ya. Jadi artinya apa? Ada yang suka donor darah di sini? Banyak ya. Karena donor darah harus berapa lama sekali? 3 bulan ya. Itu sama dengan sel darah kita itu diperbarui 3 bulan. Ya, jadi artinya regenerasi kalau itu nggak mungkin kita donor darah sebulan sekali nggak bisa. Ya, jadi harus nunggu 3 bulan karena itu memang selnya seperti itu ya usianya. Nah juga kulit, kita lihat kulit kelihatan sekali. Kalau misalnya seandainya dia regenerasinya nggak bagus ya, tentunya ya jelas. Usia 40 kelihatan kayak 50, usia 30 kelihatan kayak 40 ya. Nah inilah kenapa regenerasi itu penting sekali ya. Oke, slide. Nah, kita lihat di sini penggunaan stem cell ya. Jadi banyak sekali ya masalah-masalah kesehatan yang bisa dibantu dengan stem cell. Ini semua berkembang ya. Ini berkembang sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa? Penyakit apa sih yang sering? Nah, itu terus sama dunia kedokteran diperbaharui. Bagaimana ini terus stem cell itu bisa membantu masalah-masalah di kesehatan ya. Oke. Nah, tapi stem cell ini yang sekarang ini banyak dilakukan itu adalah prosesnya sangat-sangat sulit dan mahal sekali. Ya, jadi nggak seperti yang Bapak Ibu bayangkan ya. Jadi stem cell ini betul-betul yang membutuhkan biaya karena ini the next yang tadi saya katakan. Jadi artinya apa? Ini perlu sekali yang namanya penelitian lebih lanjut dan itu membutuhkan biaya. Ya, jadi kalau mau dijadikan orang percobaan atau mau dilakukan mau coba stem cell terapi boleh, tapi dengan biaya yang luar biasa. Ya, oke, slide. Nah, tadi saya katakan beberapa manfaat dari stem cell. Di sini kita lihat ya, menumbuhkan sel baru jelas karena dia regenerasi, ya. Lalu membuat potensi pemulihan cacat, ya. Lalu beberapa kasus untuk stem cell seperti neuro ya. Jadi artinya syaraf itu juga sudah mulai dikembangkan. Yang sebetulnya stem cell untuk syaraf itu nggak mudah karena sel syaraf itu tidak mudah dirubah atau dibentuk yang baru karena dia kalau sudah mati itu lama sekali ya. Tapi itu penggunaan stem cell ke depan itu akan jauh lebih diperbaharui ya. Dan juga kita lihat di sini dia memperbaiki organ tubuh yang tidak berfungsi, menyeimbangkan imun ya. Kira-kira seperti itu stem cell terapi ya. Nah, membantu peremajaan jelas ya karena itu adalah regenerasi sel ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan, stem cell terapi kalau dilakukan biayanya sangat mahal. Mau nggak kalau ada alternatif stem cell terapi tapi harganya nggak mahal? Mau ya? Oke, slide. Nah, kenapa manusia butuh peremajaan? Jadi kalau dari slide ini kita lihat dari bayi, balita, remaja, dewasa, lansia, lihat perbandingannya 1:10.000, 1:100.000 ya. Artinya apa? Terdapat satu stem cell di antara sel tersebut ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini kalau semakin tua untuk satu mengcover berapa sel? Lebih banyak. Lebih kerjanya lebih berat kan? Lebih berat ya. Jadi nggak gampang itu stem cell ya. Kalau anak bayi, kenapa kalau bayi itu
luka cepat sembuh, ya. Beda dengan orang dewasa atau bahkan lansia. Lansia, apalagi kalau sudah ada diabetes, ya, sudah ada penyakit penyerta lain, otomatis, ya, penyembuhan luka atau regenerasi sel justru itu akan lambat sekali, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa perbandingan antara bayi dengan lansia sudah jelas terlihat di sini, ya. Oke, slide. Nah, kita lihat proses stem cell terapi, ya. Kita lihat The di video. procedure you're about to view is one of them that's done a patient who was involved in a pretty severe car accident and Pokoknya saya betul. suffered sensitizing the skin by it. And you'll see that the whole process. Nah, ini dari tulang belakang, ya, dari belakang. Bisa. Here's the periosteum. Bayangkan itu jarumnya, besarnya, dan prosesnya. Lihat, itu ini kalau saya bilang ini spread untuk narik. Itu besar sekali, ya. Dan jarumnya itu besar. Nah, ini diolah lagi, masuk ke dalam mesin, ya, diolah lagi, ya. Nah, dikembalikan. Jadi stem cell sendiri adalah diambil dari tubuh kita, diolah lalu dikembalikan lagi. Ya. Jadi bayangkan prosesnya, sudah disedot, disuntik, diproses, disuntikan lagi. Ya. Mau nggak seperti ini? Tidak. Tapi langsung loh Bu, langsung loh. Mau? Enggak? Tidak. Kalau ada alternatif mau nggak? Mau. Yakin? Bener ya? Oke, slide. Nah, tadi yang saya katakan, jadi stem cell terapi sendiri nggak murah, ya, dia biayanya mahal. Ini angka Paniko ya. Ya, Paniko nanti Paniko cerita deh, ya, bagaimana mengalami proses stem cell terapi juga, ya. Nah, jadi kalau boleh dikatakan ini biayanya mahal, sudah sakit, ya. Dan ini proses pemulihan juga nggak langsung, karena memang ada tindakan yang dilakukan dan ada faktor gagal nggak? Bisa aja. Ya, jadi ini tidak. Jadi di dalam dunia kedokteran itu, kalau saya boleh katakan sesuatu bukannya pasti, tapi mengupayakan. Ya, artinya apa? Nah, ini juga yang sering saya ditanyakan, Dok, saya makan produk AFC 1 bulan, kok nggak kerasa apa-apa? Ya, Dok, saya makan 1 hari atau 1 minggu atau 2 bulan nggak ngerasa apa-apa. Pertanyaan saya, produk AFC kita sebetulnya kan bukan obat, dan obat sendiri pun kalau misalnya saya meresepkan, ya, misalnya Bapak Ibu ada yang datang ke saya, Dok, saya sakit kepala, saya kasih obat sakit kepala. Apakah saya bilang, Bapak Ibu besok pasti sembuh? Nggak ada. Saya yakin tidak ada dokter. Kalau ada, dipertanyakan. Ya, artinya apa? Saya tetap tidak bisa mengatakan bahwa besok pasti, tapi kita mengupayakan. Nah, ada dua hal, ya. Jadi kalau dokter itu adalah ahli penyakit. Kenapa saya katakan ahli penyakit? Kalau Bapak Ibu sudah sakit datang ke saya obati. Tapi kita di sini semua bisa menjadi ahli kesehatan. Artinya apa? Dengan produk AFC kita bisa menjadi ahli kesehatan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak sakit. Itu kuncinya. Tapi terus terang, tadi saya merinding ya, beberapa testimoni saya merinding. Bahkan saya juga punya testimoni sendiri, orang tua saya dari insulin 12 ini sekarang sudah tidak pakai insulin. Itu saya pantau terus. Ya, jadi makanya kenapa saya yakin dengan produk AFC, dengan background saya minta data. Bahkan dulu Pak Niko kasih bahasa Jepang ya Pak, kasih ke saya sampai bilang, Pak, saya mesti belajar bahasa Jepang dulu ya. Ya, jadi seperti dokter Miki katakan, bukti atau artinya ini semua kita ada data semua. Ya, yang penting adalah kita jangan pernah overclaim. Yang penting adalah jangan mengatakan Bapak Ibu besok pasti sembuh, nggak bisa. Jangan seperti itu. Tapi ada nggak? Ada. Kalau memang itu harusnya sembuh, kenapa enggak? Ya kan? Ya. Oke. Slide. Nah, tadi yang saya katakan ada alternatif nih. Mau nggak? Mau. Bener? Benar. Hah? Nanti kalau dikasih alternatif, lalu nuntut nanti kata dokter Amin besok harus sembuh. Jangan ke saya dong, jangan gitu dong, ya kan? Ya. Ya. Tapi artinya apa? Produk yang produk AFC adalah produk yang sudah betul-betul by data, kata dokter Ligi bilang,
melalui uji klinis ya, dan itu semua adalah yang luar biasa ya. Oke, slide. Nah, ini adalah satu data yang jelas sekali ya. Jadi kalau kita bandingkan SOP itu adalah waktu pertama kali SOP 100, ini adalah data yang pertama kali untuk Paniko juga kasih ke saya, dan saya lihat di sini adalah apa? Ini adalah asam amino esensial, protein. Jadi artinya bagian terkecil dari protein, di mana itu adalah sebagai pembangun sel. Bagaimana itu menjadi bensin untuk energi sel, bagaimana untuk metabolisme. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Dari semua asam amino esensial ini adalah apa? Asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, karena esensial dia tidak dibentuk oleh tubuh, jadi kita harus dapatkan dari luar. Ya. Oh dok, saya makan ikan, dok saya makan sumber protein yang lain. Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu di Surabaya, saya nggak tahu stik yang enak apa? Ada stik yang enak? Paling enak. Artinya itu sumber protein, daging sapi katakan, ya. Tapi kalau panggangnya salah, kalau olahnya salah, yang masuk apa? Rasanya enak betul, tapi nutrisinya ada. Bapak Ibu pikirkan. Tapi kalau ini adalah sudah murni, ini Jepang labnya. Kalau nggak percaya, kita datang ke Jepang. Mau nggak pernah ke Jepang? Mau? Betul? Oke. Paniko nanti ada lagi nggak Pak ke Jepang? Habis ini ya Pak, habis Eropa ya. Oke, sip. Ya, jadi kalau di sini kita lihat bandingkan human placenta, deer placenta, bahkan dari human placenta kita lihat dia lebih tinggi. Ya, jadi artinya apa? Saya melihat ini salah satu alternatif. Ya, placenta kita adalah untuk regenerasi sel, dia untuk apa? Untuk stem cell terapi, tapi ini lihat dia bisa membantu itu. Oke, slide. Nah, gambar ini saya ingin menunjukkan bahwa kadang-kadang kita berpikir bahwa plasenta itu, oh ya sudah dong kita makan plasenta. Emang bisa makan plasenta? Nggak gampang. Ya, jadi artinya apa? Nggak mungkin, dan ini sesuatu hal yang menurut saya di luar ini ya, di luar apa? Di luar kebiasaan manusia lah. Ya, kecuali kalau kita udah dari gunung, nggak ada makanan lagi, akhirnya kanibal, satu orang ini beda cerita. Ya, oke. Ya. Nah, kembali saya tanya, kalau ada alternatif mau nggak? Mau ya? Oke. Mungkin abis ini ada GM kita Paniko yang nanti akan menjelaskan produknya, bagaimana produk AXA luar biasa. Ya, oke. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, mari kita semua berikan applause yang meriah untuk pembicara kita pada hari ini, Bapak Dr. Arbe. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, ya. Inilah kehebatan dari IFC Bapak Ibu ya, sudah memikirkan begitu sangat detailnya untuk kesehatan kita semua.